Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa min tabi'ahu wa wala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Segenap jamaah Masjid Agung Baitul Mukminin yang senantiasa dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita pada sore hari ini masih diberi rahmat, diberi taufik, diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat menjalani ibadah puasa Ramadan ini dengan baik. Bahkan semoga kita akan terus bisa memenuhi bulan Ramadan ini dengan segala macam kebaikan, kebaikan yang mungkin nilainya kecil ataupun yang besar, kebaikan yang dijalankan terasa sangat ringan maupun yang berat. Dan sampai hari ini kita sudah dapat 3 hari puasa, ada yang sudah dapat 4 hari. Yang 3 hari puasanya baik karena dimulai berdasarkan Ru'yatul Hilal. Ru'yatul Hilal yang Ru'yatul Hilal yang gagal, barangkali begitu. Karena puasa kita kali ini diawali dengan hilal yang Ru'yatul Hilal yang dilakukan pada hari Jumat. Hari Jumat kemarin kita umat Islam melakukan Ru'yatul Hilal. Karena tanggal 29 Sya'ban itu tepat di hari Jumat kemarin. Perintahnya Nabi, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Puasalah karena sudah melihat hilal, dan berhentilah puasa juga karena sudah melihat hilal. Lantas Rasulullah melanjutkan hadisnya tadi, fa in humma alaikum fa akmilul iddata thalathina. Kalau ternyata kalian terhalang mendung pada saat melihat hilal itu, maka sempurnakanlah 1 bulan itu hingga tanggal 30. Sehingga Jumat kemarin yang sudah 29 hari, lalu di senja seperti ini pada saat terbenam matahari kita melihat hilal di ufuk barat dan ternyata gagal melihat hilal, maka tanggal 29 Sya'ban itu ditambah lagi 1 hari untuk menjadi 30 hari. Begitu petunjuknya Nabi. Kalau sudah 30 hari maka tidak pakai ru'yah lagi. Karena apa? Karena 30 itu justru terjadi karena gagal terlihatnya hilal pada tanggal 29.
Karena itu kita yang mendasarkan awalnya puasa pada hadis ini pada ru'yatul hilal, maka mulainya adalah hari Ahad. Sekalipun dalam ilmu astronomi, dalam ilmu perbintangan, dalam ilmu falak, berdasarkan ilmu hisab falakiyah, hisab astronomi, bulan tanggal 1 itu sudah terjadi di hari Sabtu. Di hari Sabtu itu sudah tanggal 1 menurut hitungan. Akan tetapi karena di hari Sabtu itu usia bulannya masih terlalu kecil, maka tidak mungkin bisa dilihat. Karena tidak bisa dilihat, maka jadinya Sya'ban sampai tanggal 30. Jangankan karena memang tidak bisa terlihat kenyataannya, kita tidak bisa melihat hilal karena ketutupan mendung saja, kita juga disuruh selesaikan sampai 30 hari. Nah, kasus yang bulan ini itu memang saking kecilnya bulan, jadi di tanggal 29 itu kalau kita ru'yah hilal, kalau di sini di Gianyar itu ada tempat untuk mengamati hilal. Begitu matahari masuk di bawah ufuk, maka kemudian muncul bulan seperti cincin, itu seperti gelang. Seperti gelang, tengahnya bolong, pinggirnya putih gitu. Itu muncul hanya sebentar di atas ufuk. Di atas ufuk ya kira-kira jaraknya kira-kira sekilas dilihat itu seperti sejengkal lah, kira-kira gitu, sejengkal bulan dengan garis ufuk itu. Garis ufuk itu kalau diamati ya lebih kurang matahari tenggelam di bawah air lah gitulah. Matahari tenggelam di bawah air, maka bulan naik. Bulan yang muncul itu disebut hilal. Itu kalau terlihat, maka kalau di senja Jumat itu terlihat, maka hari Sabtu itu tanggal 1 Ramadan. Karena tidak terlihat, maka hari Sabtu itu tanggal 30 Sya'ban, belum 1 Ramadan. Itu ceritanya, sehingga kenapa kita kebanyakan memulainya hari Ahad. Jadi tidak sekedar memaksakan sidang isbat atau musyawarahnya dipaksakan tidak bulat, tidak, tapi alasannya itu tadi, sumu li ru'yatihi, puasalah karena melihat hilal. Adapun yang berpuasa mulai Sabtu karena memang mereka merasa tahu pasti bahwa Sabtu itu sebenarnya sudah tanggal 1. Sehingga kalau kita meru'yah di hari Sabtu, jadi Jumat kan gagal ru'yah, Sabtu itu kita juga melihat lagi di ufuk, yang memang bulan agak tinggi, atau bisa dibilang sudah tanggal 2. Hakikatnya bisa jadi seperti itu. Itu istilahnya wujudul hilal gitu ya. Wujudul hilal hari Sabtu itu tanggal 1, hari Ahad tanggal 2. Tapi ru'yahnya hari Sabtu itu belum tanggal karena tidak bisa dilihat. Pedoman dari Nabi itu ru'yah dari kata-kata itu ya. Kemudian karena majunya ilmu pengetahuan, manusia bisa menghitung beredarnya bulan dan matahari itu seberapa jauh. Jadi bahkan ilmu astronomi sekarang, ilmu falak sekarang ini bisa tahu gitu ya, nanti tahun 2060 1 Ramadan itu hari apa, sudah bisa tahu. Tinggi bulan seperti apa bisa dilihat apa tidak. Yang kemarin ini sudah jelas tanggal 1 memang Sabtu, tapi tidak bisa dilihat. Karena tidak bisa dilihat, maka jatuhnya 1 itu tanggal 1 itu hari Ahad, mundur 1 hari. Hari Ahad, hari Sabtu itu kita ru'yah misalnya, bisa lihat atau tidak, tidak mungkin Sya'ban itu ditambah 1 hari lagi.
Atau Ramadan ditunda lagi tidak mungkin. Ya ditundanya ya cuma sehari itu tadi. Sehingga tidak perlu ru'yah di hari Sabtu. Karena memang tidak ada kapasitas untuk bisa ru'yatul hilal yang mempengaruhi tanggal di hari Sabtu. Ini agar kita juga bisa memahami masing-masing. Yang terang, ibadah itu manakala banyak ibadahnya maka banyak pahalanya. Ibadah itu banyak pekerjaannya, banyak pahalanya. Ibadah itu banyak pekerjaannya, banyak pahalanya. Maka na aktsaru fi'lan kana aktsaru fadlan. Ibadah yang lebih banyak pekerjaannya maka banyak keutamaannya. Para jamaah sekalian, kita hari ini membahas tentang hal-hal yang membatalkan puasa. Kemarin mungkin kita sudah membahas apa yang menjadi sahnya puasa, apa yang menjadi kewajiban dalam berpuasa. Berpuasa itu yang paling inti, nomor satu itu niat, pasti jelas. Nomor dua, menahan diri untuk tidak makan dan minum dan bersenggama, walaupun sama pasangan sendiri gitu ya. Menahan diri dari bersenggama. Lalu yang ketiga, kewajiban puasa yang ketiga adalah menahan diri untuk sengaja muntah. Tidak boleh sengaja muntah itu. Nah, maka sekarang yang membatalkan puasa itu ada 10 yang sebenarnya juga kebalikan dari yang 3 itu. Apa saja yang membatalkan puasa? Nomor 1, mawasola amdan ilal jaufi warroksi. Apa-apa yang bisa secara sengaja nyampe ke perut ataupun ke kepala. Di tubuh kita ini ada 4 lubang yang bisa akses ke kepala sama mulut, sama perut. Hidung ini lubang yang bisa akses ke kepala. Kuping juga begitu. Mulut ini juga bisa ke kepala, bisa ke perut. Kemudian hidung juga bisa masuk ke perut. Lalu dubur itu bisa masuk ke perut. Lalu kubul, kelamin itu bisa juga masuk ke perut. Tiga-tiganya ini kalau kemasukan benda secara sengaja maka itu membatalkan puasa. Sengaja memang dimasukkan. Lah mata itu tidak ada akses ke kepala. Bahwa kemudian ada orang yang meneteskan obat mata lalu pahit, itu tidak membatalkan puasa. Itu adalah efek dari saraf yang terpengaruh, saraf mata yang terpengaruh oleh obat mata itu, kemudian nyampe ke tenggorokan, maka jadilah pahit dengan obat mata itu. Itu tidak membatalkan puasa. Nah, orang yang pakai obat wasir itu, misalnya obat anti wasir dimasukkan ke dubur, itu juga membatalkan puasa sekalipun berobat. Apakah suntik injeksi itu membatalkan puasa? Sekarang kan musimnya orang lagi melakukan vaksin booster. Terlepas dari urusan kemudian kalau puasa bisa lemes atau bisa pingsan gitu, tapi puasanya tidak batal gitu ya. Orang pingsan karena vaksin booster itu misalnya, apakah puasanya batal? Tidak batal, karena obat vaksin itu tidak masuk ke perut tapi ke jaringan di organ tubuh. Kemudian wal huknatu fi ahtisabilaini. Nomor 2, suntik injeksi di antara kubul dan dubur tadi yang saya jelaskan. Itu juga membatalkan puasa. Wal qai'u amdan, sengaja muntah. Sengaja muntah itu bagaimana? Merogoh tenggorokan sampai muntah,
atau minum bir ketika sahur sehingga muntah, itu juga termasuk muntah yang sengaja. Apa ada muntah yang tidak sengaja? Ada. Tidak biasa bangun pagi lalu masuk angin sampai kemudian muntah, itu muntah yang tidak sengaja, itu tidak membatalkan puasa. Tapi yang sengaja itu menjadikan puasanya batal. Wal wat'u amdan fil farji, kemudian melakukan senggama di farji secara sengaja. Maka yang tidak sengaja itu tidak. Lu ya apa yang tidak sengaja ya? Wong senggama kok tidak sengaja. Tidak sengaja itu misalnya ngigau, itu turu awan, turune kenemenen, ngipine kenemenen gitu ya. Lalu sampai tangi. Bukan bangun tidur, masih di bawah sadar, terus ketemu bojone lalu melakukan sesuatu yang dilarang di dalam berpuasa. Tidak membatalkan puasa karena itu tidak sengaja. Bukan cuman itu, ketika terjadi jima di siang hari Ramadan, ya di siang hari Ramadan seorang suami tidak tahan dengan istrinya atau dengan dirinya, maka melakukan jima di siang Ramadan. Itu satu, puasanya batal. Suami istri ini sama-sama batal sekalipun istrinya dipaksa. Yang nomor dua, si suami wajib kodok satu hari ditambah lagi kafarot. Kafarot jimaknya tadi itu adalah berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Selama 2 bulan berturut-turut itu harus dilakukan. Begitu dapat 50 hari misalnya kok bolong 1, maka dimulai dari 0 lagi. Itu dendanya orang yang jima di siang bolong bulan Ramadan. Ada sedikit cerita dalam hadis Nabi. Seorang sahabat sowan kepada Nabi Muhammad, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Apa? Wah Nabi, saya celaka. Nabi, lu kok celaka apa? Wong kamu sehat segar bugar gitu. Ya celaka berat Nabi. Kenapa? Yaitulah istri di rumah siang-siang. Emang kenapa istrimu siang-siang? Siang-siang dia masak. Ya karena anak saya banyak, 30 orang. Lalu ada banyak yang masih kecil sehingga istri saya masak untuk anak-anaknya. Nah di tengah-tengah masak itu saya lagi santai di rumah, tiba-tiba dia juga menyingsingkan bajunya. Ya maka terjadilah apa yang terjadi. Ya mungkin karena ampernya besar banget gitu ya. Terjadi bagaimana? Yaitu Nabi, saya jima gitu. Kapan itu? Kemarin, padahal itu masih bulan Ramadan. Yo gampang toh, kalau memang itu yang terjadi ya tinggal kamu memerdekakan budak. Lalu apa jawab sahabat itu? Wah Nabi, bagaimana bisa mungkin saya memerdekakan budak? Anak saya ini 30 dan saya ini keluarga yang dikenal paling miskin sekampung ini. Untuk beli budak itu kan mustahil banget, mahal banget itu budak. Lah terus ya yang lain lah Nabi, jangan memerdekakan budak. Kalau gitu kamu puasa aja 2 bulan berturut-turut. Waduh Nabi, kok puasa 2 bulan? Wong puasa Ramadan 1 bulan ini aja terpaksa bolong gara-gara istri gitu. Kalau 2 bulan itu ya mana tahan gitu. Akhirnya apa? Ya wis lek ngono, kamu membayar kafarot dengan memberikan makanan 60 orang miskin, yang masing-masing orang miskin itu kamu beri 1 mud. 1 mud itu setara dengan 7 on. Loh berarti 7 on kali 60 Nabi. Iya. Belum selesai dialog itu, kemudian datang sahabat berikutnya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ini Nabi, ini sedekah saya 2 karung kurma. Kemarin kami panen besar gitu.
Bapak-bapak, Nabi Muhammad itu sosok yang tidak boleh menerima zakat. Itu ya, Nabi Muhammad itu haram menerima zakat. Kalau sedekah boleh. Nabi Muhammad terima sedekah, maka 2 karung itu adalah sedekah, bukan zakat. Setelah sedekah itu diterima oleh Nabi, maka sahabat kedua tadi pamit pulang. Setelah pamit pulang, kemudian segera sahabat pertama tadi dipanggil sama Nabi, ini sampean sini kilo rezekimu, kamu dapat 2 karung, ini kamu bawa pulang, lumayan bisa buat membayar kafarot puasa 60 hari tadi. Kamu ganti memberi makan 60 orang miskin masing-masing 7 on. Begitu diterima, lalu sahabat ini tadi tanya balik sama Nabi, bagaimana Nabi kalau kurma ini kami bagikan ke anak-anak aja saya sendiri? Lu kok? Ya kan, mana ada orang miskin selain keluarga kami. Anak saya 30 bisa untuk 2 hari lumayan gitu. Mendengar pertanyaan itu, Nabi Muhammad tidak membantah, tidak menjelaskan. Nabi cuma tertawa sampai terlihat giginya. Para bapak sekalian, Nabi Muhammad sangat jarang tertawa sampai terlihat giginya. Jarang banget, salah satunya ketika ada kasus sahabat yang rodok lumayan bawel itu tadi, sehingga Nabi Muhammad tertawa. Nah, jadi jima di siang Ramadan itu di samping membatalkan puasa juga mengakibatkan wajib bayar kafarot. Tapi itu kewajiban hanya ditanggung oleh lakinya, perempuannya tidak. Karena apa? Karena umumnya batalnya puasa ada benda yang masuk ke dalam tubuh. Nah, laki-laki ini tadi yang jima itu batal puasanya bukan benda yang masuk ke dalam tubuh, akan tapi justru mengeluarkan benda dari dalam tubuh. Maka perlakuannya juga berbeda gitu ya. Ya, itu kemudian yang membatalkan puasa yang berikutnya adalah wal inzalu an mubasyaratin, mengeluarkan mani karena sentuhan. Ketemu teman setianya, salaman, lalu keluar mani. Atau nonton, mohon maaf nih, yang muda-muda nonton bokep sampai keluar mani, itu juga membatalkan puasa. Akan tetapi karena mimpi, tidur termimpi-mimpi sampai keluar mani, itu tidak membatalkan puasa. Karena keluar mani yang dengan melihat, dengan sentuhan, itu berarti keluarnya dengan sengaja. Keluar dengan disentuh itu juga membatalkan puasa. Wal haidu, dan haid itu juga membatalkan puasa. Yang ketujuh, haid itu membatalkan puasa. Yang perlu dicatat, haid itu minimal 24 jam. Walaupun keluar cuma 6 jam 7 jam, maka larangan sholatnya 24 jam. Begitu juga puasanya. Jadi walaupun M-nya keluarnya habis maghrib, selesainya itu menjelang subuh, tetap ngitungnya dari habis maghrib sampai habis maghrib berikutnya. Artinya hari berikutnya itu tidak boleh puasa. Misalkan nanti jam 7 keluar darah haid, maka ngitungnya sampai nanti jam 7, sampai besok jam 7 sore itu dianggap masih haid. Itu minimal. Maksimalnya kali 15. Jadi 24 jam kali 15 itu masa kurun waktu haid paling banyak, paling banyak 15 hari. Artinya apa? Kalau keluar darahnya lebih dari 15 hari, yang lebih dari 15 itu bukan haid.
darah itu dianggap seperti orang pipis yang tidak berhenti. Maka orang pipis yang tidak berhenti, termasuk juga orang yang keluar darah tidak berhenti. Orang keluar darah tidak berhenti itu sebutannya istihadoh, itu ya, sebutannya istihadoh. Orang yang istihadoh sama orang yang tidak anyang-anyangan mandek-mandek pipisnya itu, puasa tetap wajib, sholat juga tetap wajib. Bedanya ketika sholat, maka kalau sholat dia mesti bersuci dulu. Mau sholat disucikan dulu darahnya, sucikan dulu pipisnya. Begitu suci bolehlah dipasang pempes atau dipasang pembalut. Setelah itu langsung wudhu cepet-cepet. Setelah wudhu cepet-cepet sholat, tidak boleh ngobrol. Jadi orang yang susah ngempet pipis, habis wudhu langsung sholat. Sehingga kalau sholat jamaah ya tunggu sampai sudah hampir qomat baru wudhu, ya hampir qomat baru wudhu, baru ngikuti jamaah. Kemudian apa yang terjadi dengan pipis dan istihadohnya tidak apa-apa, itu diampuni oleh Allah. Syaratnya wudhu nih, mari wudhu seret langsung sholat. Itu kalau istihadoh. Nah, kemudian orang yang haid itu kayak apa yang tidak boleh berpuasa, tidak boleh sholat? Bapak-bapak, ibu-ibu, haid yang dianggap haid itu yang kayak apa? Manakala misalnya keluar darah tanggal 1 itu mulai haid misalnya ya, tanggal 2 keluar, tanggal 3 keluar, tanggal 4 keluar, 5 keluar, 7 mampet, 8 mampet, 9 keluar, 10 keluar, 11 keluar. Habis itu mampet terus. Maka 11 hari ini haid semua. Walaupun tanggal 7 tadi mampet. Artinya apa? Bisa jadi ibu-ibu yang tanggal 7-nya mampet itu langsung saking pinginnya nanti gak akeh-akeh hutang poso, bahkan tanggal 8 langsung poso, tanggal 9 yo poso karena mampet nyatanya. Tanggal 10 keluar darah lagi, itu artinya 7, 8, 9, 10 itu dianggap haid. Karena haid maka posone itu tidak sah. Karena tidak sah, nanti habis Ramadan itu juga termasuk utang poso, gitu. Termasuk utang poso. Kalau soal sholatnya tidak masalah, wis kadung sholat tidak masalah. Karena memang tidak sholat itu tidak pakai kodok. Tapi kalau yang tidak puasa Ramadan itu nanti kudu dihitung habis Ramadan kudu ngelakoni poso ngijoli. Poso 3 hari yang batal karena haid. Lah terus apa ndak berdosa? Ya karena tidak tahu. Tanggal 7 betul mampet, tanggal 8 dianggap mampet beneran, tanggal 9 juga dianggap mampet beneran. Maka dia poso tanggal 8 9. Tidak berdosa karena menganggapnya suci. Begitu ketemu kesimpulan haid ya berarti masih haid. Artinya posone tidak sah. Selanjutnya buat ibu-ibu yang enggak puasa karena haid, walaupun tidak puasa, tidak lantas dibolehkan semena-mena makan di mana-mana. Harus tetap menghormati mereka yang sedang berpuasa. Jadi harus menahan diri, walaupun ya sehari tetap makan 3 kali umpamane. Tapi nek mangan yo ojo ngetok-ngetok nang dindi. Biar tidak mengganggu ketenangan orang yang sedang berpuasa. Biar juga tidak puasanya ibu-ibu itu tadi itu tidak puasa yang bisa jadi berpahala karena sedang menghormati orang yang sedang puasa. Nomor 8 yang juga membatalkan puasa adalah nifas. Nifas itu darah yang keluar setelah melahirkan. Itu bisa terjadi sampai 60 hari. Sehingga ibu-ibu yang habis melahirkan itu bisa keluar darah sampai 60 hari maksimal. Minimal bisa cuman sekali setetes. Bedanya dengan M apa? Kalau M itu tadi ya
di dalam Al-Qur'an itu taziluhunna fil mahid wala taqrabuhunna hatta yadhurn. Ketika haid istri tidak boleh digauli, ya. Tapi ketika nifas itu boleh. Ketika nifas boleh. Kalau haid saja tidak boleh. Tapi hati-hati karena di masa nifas itu masa yang sangat subur. Di masa nifas itu perempuan tidak sholat, tidak puasa. Nah 60 hari itu berturut-turut. Kalau ada bolong sehari 2 hari berarti sudah selesai. Jadi nifas 5 hari lalu mampet, maka mampet itu menandai selesainya nifas. Kalau haid belum tentu. Sebelum 15 hari masih berpeluang 1-2 hari bolong lalu keluar darah lagi, maka bolongnya itu yang bersih, mampet darahnya itu masih dianggap haid. Tapi nifas tidak. Mampetnya itu berarti sudah berhenti nifasnya. Kemudian penyebab batalnya puasa yang ke-9 adalah wal jununu, gila. Orang hilang akal itu juga puasanya batal. Karena orang gila itu kan ada yang gilanya terus menerus, ada yang gilanya itu putus-putus, pagi gila sore tidak gitu ya. Pas dagangan sepi gila, pas dagangan rame gembira, kan ada ya. Ada pas di bentak pasangannya gila, giliran dibeliin bakso gembira, kan ada seperti itu. Nah gila walaupun cuma 1 jam membatalkan puasa. Wis enak-enak poso, pengen karena nyari sembuhnya susah gitu ya. Begitu pagi-pagi Ramadan subuh waras ya wis sahur gitu ya. Sebelum subuh sahur. Begitu habis sahur wis poso sampai begitu jam 5 ndak tahu ada apa, dibully sama temannya gila lagi. Nah, itu batal puasanya hari itu. Risikonya nanti habis Ramadan kok waras, ya berarti wajib qadha. Kalau ternyata selama Ramadan itu gila, mulai Sya'ban pertengahan gila, kurang berapa menit? 1 menit. Oh iya. Ramadan kurang 1 hari gila, sampai buyar riyoyo masih gila, berarti tidak kewajiban poso, itu gratis itu ya. Jadi kalau pengen gratis poso gila gampang barangkali. Dan terakhir adalah murtad, itu juga membatalkan puasa. Keluar dari Islam itu membatalkan puasa. Semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semua. Mari kita bersama-sama berdoa. Rabbi fa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita niat bersama-sama setelah minum, setelah 1 keteguk bareng-bareng berdoa. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin.